Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Reynaldi Fasha Abdullah Lubis dengan NIM 21102410115. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perkebunan besar. Tugas ini adalah salah satu pengganti praktikum lapangan. Secara sederhana istilah manajemen diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sasaran tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sumber daya adalah segala sesuatu yang dimiliki dan menjadi aset organisasi atau perusahaan yaitu manusia, mesin dan peralatan, teknologi, bahan dan dana. Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Adapun bagian-bagian untuk melakukan manajemen yaitu yang pertama perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang pertama saya jelaskan yaitu tentang manajemen pemeliharaan. Pengertian manajemen pemeliharaan atau maintenance management adalah proses memelihara aset dan sumber daya perusahaan. Sehingga dapat memaksimalkan operasional perusahaan, maintenance pada alat atau mesin bisa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari alat yang berukuran kecil hingga besar sekalipun wajib dilakukan maintenance, misalnya mengecek alat pemotong rumput dan menambal selang yang bocor. Adapun tujuan dari manajemen pemeliharaan ini yaitu meningkatkan performa dan efektivitas aset merupakan tujuan utama dari manajemen pemeliharaan. Dengan perawatan yang tepat dan terjadwal, aset dapat beroperasi pada kapasitas optimalnya, selain itu aset juga menghasilkan hasil yang lebih baik dan berkontribusi secara signifikan terhadap produktivitas dan keuntungan perusahaan. Selanjutnya manajemen panen dan pasca panen. Jadi untuk mendapatkan hasil panen yang baik, dua hal utama yang perlu diperhatikan pada pemanenan, yaitu menentukan waktu panen yang tepat dan melakukan penanganan panen yang baik. Untuk menentukan waktu panen atau kombinasi cara mana yang sesuai untuk menentukan kematangan suatu komoditas, kita harus mengetahui proses pertumbuhan dan kematangan dari bagian tanaman yang akan dipanen. Penanganan pasca panen umumnya meliputi pekerjaan grading dan standarisasi pengemasan dan pelabelan penyimpanan pengangkutan. Pada beberapa komoditas ada yang diberi perlakuan tambahan antara lain pemberian bahan kimia pelilinan pemeraman. Selanjutnya manajemen produksi. Manajemen produksi adalah proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk jadi dengan cara yang paling efisien. Manajemen produksi juga mencakup segala aspek mulai dari perencanaan, pengendalian, hingga pengawasan proses produksi agar hasilnya sesuai dengan standar perusahaan dan kebutuhan konsumen. Dalam proses manajemen produksi yaitu perencanaan produksi, pengendalian produksi, proses pengolahan, pengawasan kualitas, perbaikan dan peningkatan proses. Selanjutnya manajemen pengolahan limbah. Salah satu dampak dari pengembangan sektor industri adalah timbulnya limbah, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun, baik limbah padat, cair maupun gas. Banyak negara yang tidak menghendaki keberadaan limbah ini, sehingga mendorong mereka untuk mengekspor atau memperdagangkan limbah untuk tujuan daur ulang atau pembuangan limbah. Dalam kenyataannya, perdagangan limbah antar negara merupakan suatu industri yang bernilai sangat tinggi. Contohnya ekspor dan impor limbah logam berharga di Amerika saja bernilai jutaan dolar per tahunnya. Peremajaan tanaman dilakukan agar hasil produksi tanaman tidak menurun secara drastis. Pada tahap ini diperlukan perencanaan yang matang dan terperinci untuk menghindari terjadinya kerugian selama kegiatan peremajaan. Mengatasi hal tersebut, peremajaan dapat dilakukan secara bertahap dengan membagi areal tanaman tua menjadi beberapa wilayah pengerjaan. Tahapan peremajaan tanaman meliputi kegiatan penumbangan tanaman lama, pencacahan cabang dan batang, perumpukan, penanaman tanaman penutup tanah, pemancangan, konservasi tanah, pembuatan lubang tanam, dan penanaman bibit tanaman. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Tuhan, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.